Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, friends? Ketemu lagi dengan Nova di sini. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah masjid unik, yaitu masjid yang ada di Kecamatan Turen di daerah Malang, Jawa Timur. Lokasi masjid ini tepatnya ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Gang Anggur nomor 10, RT 7 RW 6, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Malang, Jawa Timur. Nah, gang ini tuh teman-teman ya, gangnya sempit. Hanya cukup bisa dilewati mobil tapi selisih ban aja gitu. Jadi pas untuk dua mobil bolak-balik kayak gitu. Nah, orang-orang tuh nggak nyangka kalau masjid ini tuh bisa dibangun di sebuah gang yang kecil. Masjid Tiban di Malang ini punya sejarah dan cerita yang unik. Masjid yang sangat megah ini ternyata dibangun tanpa arsitek. Bahkan ada konon cerita bahwa masjid ini dibangun hanya dalam waktu semalam dengan bantuan jin. Benar apa enggak? Yuk kita ikuti ceritanya. Yuk. 6 fakta tentang Masjid Tiban di Turen. 1. Masjid ini memiliki bangunan yang sangat megah. Tidak ada masyarakat yang mengetahui tentang proses pembangunan masjid ini. Karena zaman dulu ketika tahun 1978 dimulainya pembangunan masjid ini, kemungkinan dulu kan ditutup ya teman-teman ya. Ditutup, dikasih pagar gitu. Jadi masyarakat itu tuh nggak tahu gitu kok di situ lagi dibangun masjid. Nah, ketika bangunan itu sudah mulai tinggi, sudah mulai nampak menara-menaranya tinggi, menara-menaranya itu unik banget teman-teman karena di situ dirancang dengan bentuk mengikuti ornamen-ornamen khas dari negara Turki, Rusia, Mesir, kemudian apa lagi ya, India, kayak gitu. Sepanjang menyusuri Masjid Turen ini, akan kita temui banyak sekali ruangan-ruangan dengan nuansa yang beraneka ragam. Ada kamar yang bernuansa Cina, ada yang bernuansa Timur Tengah, ada yang bernuansa Eropa juga. Ciri khas dari masjid ini tampak dari luar, yaitu dinding-dindingnya dan menara-menaranya itu penuh dihiasi oleh keramik yang berwarna putih dan biru. Fakta kedua adalah masjid ini memiliki 10 lantai. Ada 325 santri yang menetap bersama keluarganya di lingkungan masjid ini. Mereka tinggal di sini sambil mengembangkan usaha di pesantren. Sementara itu, santri yang tidak menetap itu jumlahnya ribuan. Jadi banyak sekali teman-teman santrinya. 3. Memiliki fasilitas yang lengkap. Dari 10 lantai itu, lantai 1 itu adalah tempat istirahat dan musola. Lantai 2 adalah loket, ruang istirahat, ruang makan, serta dapur. Lantai 3 itu adalah musola, akuarium, dan kebun binatang mini. Lantai 4 adalah lantai untuk keluarga pengasuh pondok. Lantai 5 terdapat musola, juga untuk ruangan para santri. Lantai 6 juga untuk ruangan para santri. Sedangkan lantai 7 dan lantai 8 itu adalah kios-kios dan toko-toko yang dikelola oleh para santri yang tinggal di lingkungan masjid. Di lantai 9 dibangun sebagai lereng gunung. Sedangkan di lantai 10-nya ada gua dan sebagai puncak gunungnya. Teman-teman, walaupun bangunan masjid ini tuh terdiri dari 10 lantai tingkatnya, tapi nggak bisa kita bayangin kayak bangunan yang 10 lantai kayak gedung-gedung bertingkat itu loh. Kalau gedung bertingkat itu kan kita harus naik tangga atau naik lift. Kalau ini tuh enggak. Jadi bangunan ini tuh hanya dengan kita berjalan mengikuti jalan yang utama, itu tuh kita bisa naik nggak berasa gitu. Tahu-tahu udah sampai lantai berapa ini kayak gitu. Jadi ada petunjuknya sih, setiap lantai itu ada lantai berapa itu ada petunjuknya. Fakta keempat, masjid ini menjadi tempat wisata religi yang ada di Jawa Timur. Masjid yang berfungsi sebagai pesantren ini juga sering sekali dikunjungi oleh wisatawan. Tentu saja wisatawan ke sini tuh penasaran. Karena apa? Karena cerita tadi bahwa masjid ini dibangun dalam waktu 1 malam oleh bantuan jin. Para wisatawan yang datang ke sini ya teman-teman harus berpakaian yang sopan tentunya. Karena selain ini juga masjid, juga ada lingkungan pesantren, banyak sekali santri yang tinggal di sini. Jadi untuk menjaga kesopanan ya teman-teman ya, jangan lupa pakaiannya harus sopan. Fakta yang kelima adalah masjid ini dibangun tanpa bantuan arsitek.
Bangunan masjid seluas 2 hektar ini dan terdiri dari 10 lantai ini tidak dirancang oleh arsitek. Lalu, siapa yang merancangnya? Ternyata yang merancang bangunan ini adalah Kiai Romo Haji Ahmad Bahru Mafladuddin Soleh Al-Mahbub Rahmat Alam atau yang dikenal dengan Romo Kiai Ahmad. Menurut salah satu sumber, mengatakan bahwa Romo Kiai Ahmad sering melakukan istikharah, yaitu untuk mendapatkan ilham atau mendapatkan petunjuk bagaimana bentuk ukuran ruangan-ruangan yang akan dibentuk. Bahkan sering pula ruangan yang sudah dibentuk apabila tidak sesuai dengan petunjuk atau istikharah dari Romo Kiai Ahmad, maka harus dibongkar dan diperbaiki kembali sesuai dengan petunjuknya. Meski agak repot ya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena ini sudah petunjuk dari Yang Maha Kuasa yang diberikan lewat Romo Kiai Ahmad. Jadi semuanya legowo. Menurut sumber lain, melalui istikharah ini, Romo Kiai Ahmad tidak selalu dengan sholat, kadang juga dengan perenungan. Nah, dari hasil perenungan dan istikharah ini, maka akan ditentukan bentuk ruangan, ukuran ruangan, ornamen-ornamennya, itu didapat dari hasil istikharah dan hasil perenungan. Jadi, nggak ada yang tahu nih bangunan masjidnya nanti itu jadinya akan seperti apa, karena nunggu hasil perenungan dari Romo Kiai Ahmad. Tukang-tukangnya pun nggak tahu nih, nunggu dulu nih, ini harus gimana, nanti ukurannya berapa, ornamennya apa, kayak gitu. Jadi harus sabar. Fakta keenam, yaitu masjid ini dibangun oleh para santri. Jadi isu tentang masjid ini dibangun oleh jin itu adalah hoax ya teman-teman, hoax itu alias isapan jempol. Isapan jempol itu berarti bohong. Bangunan masjid yang terdiri dari 10 lantai ini tidak dibangun dalam waktu semalam, tapi dibangun sejak tahun 1978 dan sampai sekarang pun masih berlanjut pembangunannya. Karena apa? Karena penghuninya semakin banyak, kemudian juga banyak wisatawan yang datang. Akhirnya fasilitas-fasilitas juga harus terus ditambah, misalnya toilet, kantin, segala macam. Dan untuk memenuhi kenyamanan para wisatawan dan para santri yang tinggal di dalam masjid ini. Kalau dari pengakuan warga sekitar yang ada di sekitar masjid, jin-jin yang dimaksud adalah ya santri-santrinya yang ada di dalam masjid itu, yaitu para santri dari Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadla Ilir Rahmah, yang mana lokasi pesantren ini berada dalam satu kompleks di dalam masjid. Ada salah seorang santri, kita sebut saja Budi, dia berasal dari Jawa Timur. Dia bersama 30 orang temannya melakukan riyadoh. Riyadoh itu adalah mereka tuh bekerja di pesantren tanpa imbalan. Jadi mereka mengharapkan ridho dari Allah. Mereka kerja ngabdi gitu loh istilahnya teman-teman. Tapi mereka ini tidak setiap hari, mereka hanya Sabtu atau Minggu membantu pembangunan masjid ini. Selama melakukan riyadoh, Budi juga berkenalan dengan jamaah-jamaah lain yang dari luar kota. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Banyuwangi, Bandung, banyak sekali. Jadi nggak cuma dari daerah-daerah yang dekat-dekat aja teman-teman yang bantuin pembangunan masjid ini. Banyak sekali orang yang mengabdi yang dari luar daerah Jawa Timur. Juga mengatakan bahwa dia membantah bahwa tidak ada bantuan jin dalam pembangunan masjid ini. Tapi justru kata Budi ini, ya jin-jinnya itu ya kita-kita ini, gitu katanya. Untuk masuk ke masjid ini tidak dipungut biaya teman-teman ya, alias gratis. Ya iyalah, ini masjid bukan tempat wisata. Walaupun akhirnya jadi tempat wisata religi, tapi gratis. Sedikit nih cerita tentang nama Masjid Tiban. Kenapa dinamakan Masjid Tiban? Karena dari gosip-gosip yang beredar tentang pembangunan masjid ini dibangun dalam waktu 1 malam oleh para jin, istilahnya tuh kalau bahasa Jawa tiban tuh artinya jatuh. Nah, jadi masjid ini tuh dianggapnya jatuh gitu, jatuh dari langit. Makanya dikasih nama Masjid Tiban, yang lokasinya ada di Kecamatan Turen. Jadi sering disebut Masjid Tiban atau Masjid Turen. Siapa yang penasaran dengan masjid ini? Yuk mampir yuk. Kalau ke Malang, mampirlah ke sini sekalian berwisata religi di Masjid Turen Malang. Ayo. Terima kasih sudah nonton videonya ya teman-teman ya. Jangan lupa like,
subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.